Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Prodi Aquaculture kelas 2 akan menyampaikan materi tentang sifat fisika laut. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dwi Puspa Wulandari dengan NPM 2120801043, Faisal Rizky dengan NPM 2120801056, Imtinan Najla dengan NPM 2120801034 dan Indah Oktaviani dengan NPM 2120801013. Sifat fisika laut. 1. Pasang surut. Pasang surut laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Jenis-jenis pasang surut. Berdasarkan tinggi pasang surut rata-rata dalam satu bulan, pasang surut dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu 1. Pasang surut purnama. Pasang surut purnama merupakan pasang surut dengan tinggi maksimum. Saat pasang surut purnama, kenaikan dan penurunan air laut cukup jauh dibandingkan dengan tinggi muka air rata-rata. Pasang surut ini terjadi saat fase bulan mati dan fase bulan purnama. 2. Pasang surut perbani. Pasang surut perbani merupakan pasang surut dengan tinggi minimum. Pada saat pasang surut perbani, naik dan turunnya air laut tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tinggi muka air rata-rata. Sedangkan berdasarkan pengaruh posisi di permukaan bumi, bentukan dasar laut atau batimetri, serta struktur morfologi pantai, pasang surut terbagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Tipe semidiurnal merupakan tipe pasang surut yang ciri-cirinya dalam selang 24 jam terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Dengan tinggi kedua pasang surut dalam satu hari itu tidak jauh berbeda. 2. Tipe diurnal dengan ciri-ciri pasang dan surut terjadi masing-masing 1 kali dalam 24 jam. Contoh tipe diurnal ini yaitu pasang surut harian tunggal atau diurnal tide, yaitu bila dalam sehari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Biasanya pasang surut ini terjadi di laut sekitar Khatulistiwa, dan periode pasang surut ini adalah 24 jam 50 menit. 3. Tipe campuran mixed dengan ciri-ciri terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut, namun perbedaan tinggi masing-masing pasang surut cukup ketara. Tipe campuran ada 2, yaitu pasang surut campuran condong harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal merupakan pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. 2. Pasang surut campuran condong harian ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal merupakan pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari, tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Proses terjadinya pasang surut. Pasang surut terjadi akibat gaya gravitasi antara bulan dan bumi. Ketika bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, maka air laut akan ikut tertarik sehingga timbul pasang, dan di bagian bumi yang lain atau yang posisinya lebih jauh ke bulan, maka akan timbul surut. Dampak pasang surut. Dampak positif merupakan batas pertumbuhan hutan mangrove, dapat menjaga kualitas perairan estuaria, dan transport ikan dan larva kolam atau tambak. Sedangkan dampak negatif dapat menyebabkan terjadinya banjir di daerah pantai dan peninggian air secara tiba-tiba. Adapun solusi dan pencegahan untuk pasang surut yaitu 1. Melakukan pemanenan air hujan di daerah atas, pembuatan pompa untuk daerah bawah. 2. Membuat sumur resapan. 3.
melakukan konsep waterfront city. 4. Melakukan konsep tidal gate. Sifat fisika laut yang selanjutnya yaitu arus. Arus adalah suatu pergerakan massa air secara vertikal serta juga horizontal sehingga menuju suatu keseimbangannya, atau juga gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh lautan di dunia. Arus itu juga merupakan suatu gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan karena tiupan angin atau juga perbedaan densitas ataupun pergerakan gelombang panjang. Jenis-jenis arus berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 5, yaitu arus Ekman, kemudian arus Thermohaline, kemudian arus Pasut, arus geostropik, dan yang terakhir arus wind driven current. Berdasarkan tingkat kedalamannya dibagi menjadi 2, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Faktor penyebab arus laut. Terjadinya arus laut disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, serta juga gesekan lapisan air. Faktor eksternal ialah seperti gaya tarik matahari, serta juga bulan yang dipengaruhi oleh tekanan dasar laut, serta juga gaya Coriolis, gaya gravitasi, gaya tektonik, perbedaan tekanan udara, serta juga angin. Manfaat arus laut. Arus laut mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Muhammad Hamid pada tahun 2005, manfaat arus laut yang pertama yaitu arus laut karena tiupan angin dapat mempengaruhi kondisi iklim suatu tempat. Misalnya di Eropa Barat, di musim dingin tidak begitu dingin dan lautnya tidak membeku karena dipengaruhi oleh arus panas Gulf Stream atau arus teluk. Yang kedua, pertemuan arus panas dan arus dingin merupakan daerah yang kaya ikan. Hal ini disebabkan karena di daerah itu kaya akan plankton. Dan ketiga yaitu arus laut dapat menyebarkan berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan ke berbagai belahan dunia. Suhu dapat didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi dan yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas menurut Garrison tahun 2006. Sebaran suhu secara vertikal terbagi menjadi 3 lapisan. 1. Lapisan homogen terdapat pada permukaan perairan. 2. Lapisan diskontinuitas atau thermocline layer terdapat di tengah, dan nomor 3, lapisan dingin atau lapisan dalam terdapat pada bagian bawah. Beberapa faktor perubahan suhu. 1. Sinar matahari yang merambat melalui atmosfer akan banyak kehilangan panas. 2. Karena besarnya perbedaan sudut datang sinar matahari ketika mencapai permukaan tanah. 3. Di daerah kutub lebih banyak panas yang dipantulkan ke atmosfer. 4. Awan yang menutupi. Beberapa dampak perubahan suhu yaitu 1. Semakin tingginya permukaan laut. Kenaikan permukaan laut menyebabkan gangguan di sekitar pesisir pantai. Manusia, tumbuhan, dan hewan akan mengalami dampak seperti erosi pantai, badai, hingga gelombang laut. Kedua, badai tropis dan lebih sering terjadi badai atau siklon. Air permukaan yang hangat pun menghilang berubah menjadi uap, sehingga potensi badai laut semakin besar. Badai kuat juga lebih berpotensi mengakibatkan kerusakan di daratan. Badai ini juga membahayakan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan rumput laut. Peningkatan intensitas badai membuat habitat sulit untuk pulih. Selanjutnya yaitu turbulensi. Turbulensi adalah pencampuran air dengan vektor yang berbeda arah dan tenaga, sehingga membentuk suatu gelombang atau pusaran-pusaran air. Arus turbulen dapat terjadi dalam perairan. Ketika arus air laminar bertabrakan dengan suatu penghalang seperti terumbu buatan, kemudian timbul pusaran di sekitar penghalang tersebut. Arus turbulen mempengaruhi distribusi larva invertebrata planktonik melalui 2 faktor. Yang pertama faktor fisik, yaitu pergerakan vertikal melalui kolom air. Yang kedua faktor perilaku, yaitu pelekatan tempat hidup.
Turbulensi pada air laut dapat dibagi menjadi 3, yaitu turbulensi pada surface water, turbulensi pada intermediate water, dan turbulensi pada deep water. Turbulensi pada surface water dapat terjadi akibat kekuatan angin dan pasang surut air. Turbulensi pada intermediate water dipengaruhi oleh arus geser baik secara vertikal maupun lateral. Sedangkan turbulensi pada deep water dapat dipengaruhi oleh keadaan lantai dasar yang tidak rata, sehingga merubah arah gerak arus. Faktor yang mempengaruhi turbulensi antara lain suhu, arus, densitas, dan topografi dasar perairan. Selanjutnya, proses turbulensi. Menurut Sulaiman pada tahun 2000, turbulen akan membawa nutrien dari dasar ke permukaan sehingga fitoplankton bisa berfotosintesis dan lingkungan laut menjadi subur. Turbulen dekat permukaan yang digerakkan oleh angin dan proses pendinginan bisa membawa panas dari dan ke dalam laut sehingga menjadi reservoir sebagai komponen utama penggerak iklim bumi. Selain itu, turbulen di dasar perairan menjadi pengontrol pengendapan dan resuspensi sedimen. Serta menurut Monin, AS dan R.V. Osmidov pada tahun 1995, turbulen juga mempengaruhi penjalaran gelombang akustik dan gelombang optik di laut melalui peristiwa hemburan, refraksi, dan difleksi. Pengaruh turbulensi. Turbulensi yang terjadi di dasar laut akan mempengaruhi deposisi, resuspensi, serta pergerakan dari sedimen. Turbulensi menciptakan suatu lingkungan mikro yang merupakan dasar penopang kehidupan di laut. Turbulensi juga mempengaruhi penjalaran gelombang akustik dan gelombang optik di laut melalui peristiwa hemburan, refraksi, dan difleksi. Karena gerakan yang ada dalam turbulensi sangat acak dan alirannya saling tumpang tindih sebagai hasil dari transport horizontal dan vertikal, maka sukar bagi kita untuk memecahkan secara analitik serta sukar membuat pengukuran secara kinematik. Berikut beberapa jurnal yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas sifat fisika air laut. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.